Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Wah, dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Maka kelas memimpin berdoa. Kita hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu absen ya, nanti saat disebutkan namanya, silakan kalian angkat tangan atau kalian jawab hadir. Apia, Hadir. Aisyah, Hadir. Antonia, Hadir. Arpian, Hadir. Dani, Hadir. Dea, Hadir. Eri, hadir semua ya. Kita akan masuk ke dalam kegiatan kita. Sebelumnya supaya kita lebih fokus, kalian kita explaining dulu ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian ketiknya selamat pagi. Kalau ibu bilang selamat siang, ketiknya dua kali. Kalau selamat sore, ketiknya 3 kali. Selamat malam, sudah. Paham? Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Selamat malam. Oke, masih ya. Oke. Baiklah, ya kita lanjut. Sudah siap untuk memulai kegiatan kita? Siap. Oke, kalau sudah siap, hari ini Ibu akan tentang layanan bimbingan klasikal. Topiknya itu tentang etika pergaulan, khususnya ucapan kata-kata kasar. Adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengenal norma-norma pergaulan teman sebaya. Kemudian setelah didik mampu memahami dan menyadari latar belakang pergaulan teman sebaya, serta peserta didik mampu mengatasi dan menghindari pergaulan yang negatif. Tujuannya adalah. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan ya selama layanan klasikal ini nanti, Ibu akan menayangkan tayangan di slide ya. Kalian nanti menyimak penjelasan dan slide juga, dan nanti Ibu akan mengajak kalian untuk curah pendapat ya, buat sudah siap? Siap. Oke, baik. Kita mulai yang pertama. Sudah tahu belum tentang etika pergaulan? Pernah dengar? Ada tahu nggak? Kalau tentang pergaulan berarti tentang hubungan dengan sosial ya. Baik. Oke, sebelum ke etika pergaulan ternyata ada kontak sosial antar remaja atau kelompok teman sebaya itu disebut pergaulan remaja. Jadi ada kelompok namanya kelompok sebaya, usianya usia kalian. Remaja itu siapa sih? Kita. Remaja itu kalian yang usianya berapa? 11 sampai dengan 18 usia remaja. Dan apa itu tadi etika pergaulan? Yaitu tentang sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar dari norma-norma yang ada, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum dan lain-lain. Ingat, tanpa kita sadari, kita dalam dalam hubungan kita dengan orang lain, sosialisasi kita juga, atau ada aturan yang mengatur kita pergaulan. Dan tidak kalah penting tadi, ada namanya etika berkomunikasi di dalam etika pergaulan. Kalau berkomunikasi apa berarti? Berbicara.
bisa berbicara? Bisa. Oke, etika komunikasi itu merupakan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidaknya cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak langsung. Ya, jadi kalau etika komunikasi, cara kita berbicara, menyampaikan pesan atau kita ngobrol dengan orang lain. Tapi kebanyakan kalau kita temui bisa jauh-jauh di lingkungan sekolah kita saja. Orang kebanyakan berkomunikasi dengan cara seperti apa? Kita temui di sekolah kita. Katakan? Apa? Menyapa. Itu kalau menyapa berarti hal yang positif. Kalau negatifnya ada nggak sih? Ada. Oke, Vin. Ngomong kasar. Kalau ngomong kasar misalnya kayak apa? Ngomong kasar. Seperti memanggil teman dengan sebutan Binatang. Iya. Binatang. Terus selain sebutan binatang apa lagi? Berbicara dengan nada tinggi. Manggil nama orang tua. Iya, benar. Ternyata banyak ya ketika berbicara tadi. Tapi kenapa ya sering kita ucapkan? Apakah itu karena terbiasa atau terbawa oleh teman? Terbawa oleh teman. Berarti bukan karena terbiasa. Ya dari terbawa oleh teman, akhirnya kita ucapkan sekian kali, akhirnya jadi apa? Terbiasa. Oke, kemudian ada faktor yang mempengaruhi akhirnya ketika berkomunikasi tadi menjadi buruk. Salah satunya adanya pengaruh globalisasi budaya Barat. Kita saat ambil terus, karena kita bilang lagi itu baik dan tidak dengan kita. Bagus jadi. Kemudian kurangnya perhatian orang tua. Kenapa kok ada kurang perhatian dari orang tua? Karena adanya handphone di rumah. Jadi orang tuanya nggak boleh sibuk main handphone. Ada orang tua yang sibuk main handphone? Nggak ada. Orang tua sibuk main handphone? Oh, enggak. Oke, baik. Kemudian dari lingkungan sekolah. Nah, kalau lingkungan sekolah ternyata selain dari orang tua ada lingkungan sekolah. Berarti di kita ini berarti salah satunya yang membawa pengaruh yang kurang baik tadi ya. Sebenarnya ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baiknya ada, tidak baiknya tadi. Karena kita terbiasanya berbicara, akhirnya terbiasa mengambil dengan teman dan sebenarnya tidak pantas. Kemudian ada lingkungan pertemanan yang toksik. Kalau lingkungan pertemanan yang toksik berarti di lingkungan kita nih, kalau lingkungan berteman berarti kelompok seperti ini ya, kelompok teman sebaya. Jadi ada pengaruh yang itu tadi biasanya tadi dia mengirimkan temannya untuk sebebas-bebasnya melakukan apapun tadi. Biasanya akan ada pengajak kemana, pengaruh siapa, nah di situ tadi tempatnya lingkungan yang kemudian ada 7 langkah cara membina persahabatan. Siapa di sini yang punya sahabat? Semuanya yang dari dekat sampai yang cara membina persahabatan. Yang pertama ada belajar menghargai. Kalau belajar menghargai seperti apa? Menghargai pendapat orang lain ya, teman ya, saat dia berbicara tentang apa dia dihargai. Kemudian ada belajar menghormati. Kalau menghormati apa? Belajar menghormati gimana? Haruskah kita menghormati tadi orang tua dari kita? Ya, berarti kita juga harus menghormati siapa? Sesama manusia, benar. Tapi orang yang ukuran kita ya, yang tidak dari kita, yang kita juga perlu kita untuk menghormati karena mereka juga punya privasinya masing-masing. Kemudian memberikan pujian. Jadi jangan pelit ya untuk memuji orang lain. Supaya apa? Nah, kalau kita dengan
orang lain tadi. Jadi kita mau menularkan apa? Energi positif ke orang lain. Oke, selanjutnya mau memberikan motivasi. Apa tadi motivasi? Semangat atau memberi dorongan atau dukungan. Gimana sih contohnya tadi? Kalau semangat, siapa yang ini? Oke, silakan. Jangan pernah menyerah dan teruslah berkarya. Oke, boleh dikasih. Kita kadang hanya dengan memberi kata-kata ya, ucapkan tadi semangat dorong untuk orang lain. Kita menunjukkan semangat tadi ke orang lain. Jadi jangan sampai kita ini melihat orang lain lebih lemes, kita biarkan. Tapi justru kita datangi ya, kita rangkul, kita kasih semangat. Ya, bisa mulai hari ini? Bisa. Oke, lanjut, tidak bercanda keterlaluan. Nah, ini yang sering sekali terjadi di kalangan nih anak remaja kayak kalian ini. Bercanda, ya, melewati batas. Biasanya bercanda kayak apa sih? Orang tua pasti. Atau misalnya kalau bercanda yang terlaluan itu tadi, sesuatu yang mungkin temannya tidak sukai, temannya ada itu aneh, artinya marah, artinya apa? Nah, itu sering terjadi di kalangan anak. Kemudian menjadi pendengar baik dan saling menghormati. Ini biasanya kalau ada teman kita ada masalah, tugas kita sebagai teman atau sahabat yang baik itu memberikan telinga kita untuk mendengarkan apa ceritanya. Hari ini diterapkan tadi ya nak ya, kita harus jadi pendengar yang baik untuk orang lain. Kemudian yang terakhir, jangan pernah mengkhianati. Kalau mengkhianati berarti sama dengan menusuk orang dari belakang nggak sih? Berarti mengkhianati tahu ya, kalau mengkhianati berarti kita main belakang. Hari ini kita asik berteman sama ini, besoknya kita omongin dia. Ya, ada anaknya seperti itu. Tapi berasa di kelas ini tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya, etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Nah, jadi etika yang perlu ada di dalam diri kita sebagai anak remaja tadi. Kita pilih teman yang berakhlak baik. Kalau berakhlak baik dari apanya? Dari sikap, perilaku, ya, karakter, watak, sopan santun, semua akhlaknya. Sudahkah kalian memiliki tadi? Belum. Berarti kalau setelah ini harus punya ya akhlaknya baik. Yang sudah tadi tetap dipertahankan. Lanjut. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi selain berakhlak, cari teman yang punya motivasi belajarnya itu bisa, ya, yang semangat, yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam belajar. Ya, ini etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan ini sebaiknya sudah ada di dalam diri kalian sebagai sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjut di tugas kelompok. Nah, ini kalian kan duduknya sudah berkelompok. Di langsung saja kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi masing-masing kelompok ya ada satu perwakilan untuk menyampaikan ide atau pendapatnya. Nah, dalam kelompok ini ya, tugas kelompok ini namanya curah pendapat. Jadi setiap kelompok nanti berembuk ya, berdiskusi mengenai tayangan yang akan gambar yang ditayangkan. Jadi kalian silakan kalian mencurahkan idenya, pendapatnya tentang gambar tersebut. Kemudian kalian tuliskan di lembar kerja siswanya, KPD-nya, hasil dari gambar yang kalian lihat tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ibu akan bagikan. Nah, ini gambarnya, silakan kalian sambil lihat gambarnya. Kasih waktunya 5 menit dari sekarang.
Sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk dibacakan ide dan curah pendapatnya. Kelompok kami akan memilih teman yang asik diajak berbicara yang tidak membosankan. Terima kasih. Baik, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Menurut kelompok kami, tidak egois, selalu bersikap murah senyum, tidak mudah tersinggung, mau saling menghargai dan saling mengerti. Ya, terima kasih. Lanjut sekarang kelompok 3. Menurut kelompok kami, cara bergaul dengan teman yang berlatar belakang berbeda yaitu bergaul sesuai kebutuhan saja. Jangan berlebihan dan tetap berbuat baik. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok 4. Menurut kelompok kami, bisa ditemukan di media sosial, lingkungan pertemanan yang toksik, kebiasaan jika sedang emosi, dan juga dalam keluarga. Contohnya, sering memanggil teman dengan sebutan binatang dan berbicara menggunakan nada yang tinggi. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 5. Kami bergaul positif, aktif kegiatan keagamaan, tergabung dalam kegiatan belajar. Negatif, teman-teman yang menggunakan kata kasar, lingkungan toksik. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ternyata kalian banyak ya tadi ya yang kalian ungkapkan tadi mengenai etika pergaulan. Oke, sekarang mengenai gambar yang ada di yang ibu tayangkan, kelompok berikutnya mungkin bisa menanggapi gambar yang ada di slide yang ibu tayangkan. Silakan. Tanggapan kami mengenai gambar di depan, gambar 1 dan 4 merupakan pergaulan yang positif. Karena gambar 1, anak-anak yang mengikuti keagamaan di masjid. Gambar 4, anak-anak yang berkumpul bersama teman-temannya penuh dengan wajah bahagia. Gambar 2 dan 3 masuk pergaulan yang negatif. Karena pada gambar 2 terlihat anak yang saling memaki dan berteriak. Dan keempat, sekumpulan anak yang minum alkohol dan merokok. Dan sangat disayangkan, hal itu terjadi di kalangan anak remaja ini. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, Adina, dari surah pendapat, ide dan pendapat yang kalian kemukakan ya, ternyata banyak sekali etika pergaulan dan berbicara tadi yang ada yang bagus dan ada juga yang kurang bagus tadi. Nah, dari topik kita kali ini, adakah yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Oke, baik, silakan. Kesimpulannya adalah 1. Sopan santun dan tata krama yang sangat diperlukan dalam pergaulan sesuai situasinya. 2. Belajar menghargai pendapat orang lain. 3. Berbicara sopan dan santun dimanapun kita berada. 4. Bisa memilih teman dan lingkungan pergaulan yang baik. Oke, baik, terima kasih. Kayak tepuk tangan dulu. Ternyata kesimpulan untuk dari topik kita ini ya, layanan yang kita gunakan kali ini dari etika pergaulan, khususnya kata-kata kasar, berarti kita harus punya yang namanya sopan santun, membiasakan untuk berbicara yang baik ya, dan memilih teman yang baik. Oke, baik anak-anak ya, sebelum kita tutup kegiatan layanan hari ini, nanti setelah ini ya, itu akan bagikan kalian lembar evaluasi. Kalian bisa isi nanti seperti layar di belakang, yaitu kalian tinggal centang saja sesuai dengan pilihan yang ada di lembar evaluasi ini tadi. Bisa dipahami? Nah, baik, terima kasih kalau sudah bisa dipahami. Nah, harapan Ibu
untuk kalian semua ya, melalui kegiatan kita, topik yang kita bahas hari ini, kedepannya kalian bisa menggunakan etika pergaulan kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, kalian harus jadi remaja yang saling mengingatkan antar temanmu, ya. Jangan malah mengkhianati temanmu, tapi harus disemangati, beri dukungan tadi. Pak? Oke, baik. Ibu rasa kegiatan kita hari ini akan sampai di sini. Kita lanjutkan ke pertemuan kita selanjutnya, ya. Dan sebelum kita istirahat, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Silakan, Kevin. Terima kasih. Silakan